Gadis itu terlambat pergi ke kantor. Karena terburu-buru, dia tanpa sengaja naik ke lift pribadi CEO. Ketika menyadari bahwa pria di depannya adalah CEO perusahaan tempat dia bekerja, dia segera memperkenalkan diri. Namun, CEO sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Tiba-tiba, telepon dari kakek sang CEO masuk. Dengan marah, kakeknya berkata, "Sudah 2 tahun, dan kamu belum juga menanyakan kabar istrimu." Dia menyebutkan nama dan alamat sang istri, lalu memerintahkan CEO untuk segera membawanya pulang hari itu juga. Mendengar nama itu, CEO Tito tertegun, karena nama itu sama persis dengan gadis yang kini berdiri di depannya. Namun melihat kesederhanaannya, dia berpikir, tidak mungkin, dia bukan orangnya. Padahal, tanpa dia sadari, gadis itu memang benar-benar istrinya. 2 tahun lalu, untuk menghindari pernikahan paksa yang diatur oleh kakeknya, CEO berpura-pura sakit dan bersembunyi di dalam ambulans. Namun dokter di dalam ambulans itu ternyata kakeknya sendiri yang sedang menyamar. Kakeknya membuatnya pingsan, dan saat dia sadar, dia sudah resmi menikah dengan seorang gadis. CEO duduk di kursi roda, sehingga gadis itu mengira dia adalah pria cacat dan mencoba melarikan diri. Tapi kakeknya memaksa mereka menikah dengan bantuan para pengawal, dan bahkan mendaftarkan pernikahan itu secara resmi. Setelah menikah, CEO pergi ke luar negeri dengan alasan pekerjaan. Namun kakeknya juga punya rencana sendiri. Dia mengambil kartu bank milik CEO dan memberikannya kepada asisten, dengan pesan, "Berikan ini kepada menantuku." Sayangnya, asisten itu malah menyerahkan kartu tersebut kepada teman kuliah sang istri. Teman itu menggunakan kartu tersebut untuk berfoya-foya, sehingga CEO mengira bahwa istrinya adalah wanita tamak dan egois. Dia pun kembali ke negara asalnya untuk mengurus perceraian. Dan pada hari yang sama, istrinya, gadis itu, datang ke perusahaan untuk pertama kalinya sebagai karyawan baru. CEO tidak menyukai parfum yang dipakai gadis itu. Untuk membuktikan bahwa dia tidak memakai parfum, gadis itu mengulurkan tangannya agar dicium. Namun dia kehilangan keseimbangan dan jarinya malah masuk ke hidung CEO. Dia ketakutan, tapi keberaniannya membuat CEO terkesan, dan dia mempekerjakannya sebagai sekretarisnya. Kini CEO kebingungan bagaimana cara mengajukan cerai. Asistennya menunjukkan laporan keuangan, dan gadis itu berkata, "Berpura-puralah bangkrut. Kalau istrimu tahu kamu tidak punya uang, dia sendiri yang akan meminta cerai."